Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Imran Rashidi. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri rumah yang ada gangguan gaibnya. Rumah seorang muslim sepatutnya terpenuhi dengan energi-energi yang positif, karena di dalamnya ada cahaya zikir, cahaya membaca Al-Quran, cahaya sholat, cahaya tahajud, cahaya duha, cahaya witir. Maka semua gerak-geriknya selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan rumah ataupun rumah tangga kita. Karena Nabi SAW tidaklah mengajarkan kepada umatnya mulai dari menjelang tidur sampai bangun tidur, semua untuk kemaslahatan dan kebaikan serta keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Maka penjagaan yang paling kuat, penjagaan yang paling istimewa adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap gerak-gerik kita. Tetapi kadang hal dalam kondisi yang berbeda, rumah tangga ataupun rumah kita terasa tidak nyaman, terasa ada sesuatu yang mengganjal. Nah, fenomena-fenomena rumah-rumah yang terindikasikan gangguan gaib, ya, sebagaimana saya tulis di buku Fikih Ruqyah Aswaja, dan ini hanyalah hipotesa atau al-dhannul aglab, sangkaan yang besar, ya, indikasi besar, bukan berarti memastikan bahwa kalau ada ciri-ciri ini berarti rumahnya ada gangguan gaib. Kenapa? Karena Al-Habib Al-Haddad mengatakan li'annal umurul ghaibiyah la tu'raf illa bil harakatil hissiyah. Perkara-perkara gaib ini tidak bisa diketahui kecuali kita melihat indikasi-indikasinya yang fisik begitu. Maka tanda-tanda sihir yang ada di rumah, ya, ini gangguan sihir, berkaitan dengan gangguan sihir. Jika ada tanda-tanda ini, indikasi rumah itu ada gangguan gaibnya, ya, umumnya, ya, tetapi tidak kita pastikan. Yang pertama, merasa tidak nyaman di dalam rumah, terasa sunyap, terasa sumpek kalau berada di rumah. Kemudian sering mendengar suara orang mengetuk pintu rumah, namun saat dilihat tidak ada orang di pintu. Dan kejadian ini sering berulang. Sering terdengar suara di atas atap dan dinding rumah, namun saat dilihat tidak ada apa-apa di sana. Dan kejadian ini sering muncul di malam hari. Ya. Apalagi ada suara dentuman. Ya, kalau ada suara dentuman, umumnya itu di atas atap rumah kita, pem, ya, itu biasanya berbentur dengan energi positif yang ada di rumah kita. Energi negatif dari luar ini menembak rumah kita, tetapi rumah kitanya ada bentengnya, sehingga terjadi bentrokan, ya, energi positif dan energi negatif, dan kadang-kadang suara dentuman terdengar. Tapi kalau sudah berkali-kali suara dentuman sampai biasanya suara seperti pasir yang ditabur di atap, nah ini biasanya sudah jebol masuk, ya, sudah bisa masuk itu. Kemudian juga suara sering terdengar ada benda yang jatuh, terutama pada kamar yang tidak dihuni. Namun saat dilihat di kamar itu tidak ada satu benda pun yang jatuh. Kemudian listrik di rumah sering terganggu tanpa ada sebab yang pasti. Banyak tikus berukuran besar di rumah dan sulit diatasi, dan banyak pula serangga di rumah namun terlihat aneh.
Ada serangga seperti cicak atau mungkin belalang atau kecoa, tapi terlihat aneh. Ya, misalnya lalat ataupun cicak, biasanya kalau digertak atau diusir itu dia lari. Kok ini nggak lari? Malah seolah-olah memandangi kita, menantang kita. Nah, ini gerak-gerik serangga yang aneh, yang perlu kita curigai. Kemudian juga burung dan ikan hias di rumah sering mati tanpa sebab yang jelas. Nah, ini biasanya kalau sudah energinya masuk, kalau kita pelihara binatang-binatang hias ya, seperti ikan ataupun burung misalnya, tiba-tiba mati tanpa sebab. Nah, ini biasanya kena energi negatif itu. Kemudian juga rumah terasa panas dan terasa aneh. Sering kehilangan uang atau emas di dalam rumah sehingga satu dengan yang lainnya saling curiga. Kemudian kaset atau handphone sering error ataupun rusak, terutama yang berisi audio ruqyah. Berbicara di handphone atau telepon rumah seperti ada suara orang ketiga atau seperti disadap, padahal tidak ada yang menyadapnya. Sering tampak sekelebat bayangan dalam rumah. Malas beribadah dan berzikir di dalam rumah. Sering tercium bau busuk di dalam rumah atau sekitar rumah, padahal tidak ada bangkai busuknya. Ya, ini beberapa ciri-ciri berdasarkan tajribiyah. Ya, umumnya jika ada ciri-ciri ini berarti rumah itu ada gangguan. Nah, gangguan gaib tentunya. Tertulis di buku Al-Fakir yang kami susun, Fikir Ruqyah Aswaja ini. Kemudian juga bagaimana cara kita menetralisir ataupun meruqyah rumah supaya rumah ini nyaman, adem kembali, penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terkadang rumah yang ada gangguan gaib seperti sihir, khodam dan sebagainya, itu tidak mesti dari rumah itu sendiri, tidak mesti dari sumbernya tempat atau tanah rumah itu sendiri. Terkadang rumah itu ada gangguan sumbernya dari penghuni rumah itu sendiri, dari manusia-manusianya yang tinggal di situ. Ya, mungkin ada keluarga atau bahkan orang tua kita yang tinggal di rumah kita itu sedang ada gangguan, misalnya sihir dari orang lain, maka berdampak di rumah itu, dampak pada anak, keluarga, bahkan tetangga, ya. Atau mungkin salah satu anggota keluarga kita memiliki jin khodam, ya, yang sengaja dipanggilnya atau dipeliharanya atau sengaja diisi di badannya, baik itu sendiri ataupun melalui guru di luar sana misalnya. Atau juga mungkin karena ada jin nasab atau jin turunan dari nenek moyangnya yang tinggal di rumah itu sejak mereka kecil, sejak mereka bayi, gitu. Macam-macam. Maka prosedur untuk menetralisir rumah, terlebih dahulu kita harus meruqyah orang-orangnya yang tinggal di situ. Ya, baru nanti setelah itu rumahnya kita netralisir. Karena kejadian pernah waktu kita meruqyah salah satu rumah artis terkenal di Jakarta, rumah barunya, dan si artis itu minta ruqyah rumah saja. Maka saya bilang, oke, kita siap meruqyah rumah, cuma kita kasih tahu, biasanya kami ini kalau mau menetralisir gedung, rumah, pondok pesantren atau lembaga lainnya atau rumah makan, itu terlebih dahulu kami meruqyah orang-orangnya dulu. Kadang bersumber masalahnya dari orang-orangnya. Banyak kejadian seperti ini. Akhirnya setelah kita menetralisir rumah
permintaan si artis itu, saya bilang setelah selesai ya prosesi penetralisiran ruqyah rumah, saya bilang sama artis itu, ini rumah insya Allah sudah bersih, sudah ternetralisir, cuma orang-orangnya belum kita ruqyah. Maka nanti jangan heran ketika ada penghuni rumah ini yang masuk, ataupun tetangga atau tamu, atau bahkan pegawai ART yang masuk dan dia ada gangguan dalam tubuhnya, gangguan gaib dalam tubuhnya, lalu masuk rumah ini, umumnya biasanya dia akan reaksi, merasa vibrasi dengan energi positif yang sudah ada di rumah dengan energi negatif yang di badannya dia, sehingga terjadi reaksi misalnya pusing, mual, atau muntah, atau bahkan kesurupan. Setelah saya bilang seperti itu, 10 menit tidak lama ada salah satu ART-nya dia yang telat datang masuk ke situ. Kami lihat wajahnya sudah berubah ketika masuk itu, wajahnya sudah aneh, dan akhirnya betul dugaan kita, ketika dia duduk bersama kita, dia sudah reaksi, sudah diajak bicara, sudah nggak menjawab. Tiba-tiba dia menangis dan ternyata dia kesurupan. Ya, akhirnya dia kita interogasi, ternyata jinnya ini ketika masuk ini sebenarnya sudah nggak mau masuk rumah itu, sudah berasal dari luar. Ketika dipaksa karena dia ART kerja di artis itu, di rumah itu, maka mau nggak mau dia dipaksa masuk gitu. Akhirnya jin yang ada dalam tubuh ART itu bereaksi kepanasan, dan kita berlanjut dengan ruqyah si ART ini dan ruqyah seluruhnya gitu. Nah, maka prosedural awal untuk meruqyah, menetralisir rumah, terlebih dahulu kita meruqyah orang-orangnya dulu, ya, meruqyah penghuni rumah itu dulu. Nah, kemudian setelah kita meruqyah orang-orangnya, baru setelah itu kita menetralisir rumah. Setelah itu, misal ketika kita meruqyah penghuni rumah, kita kan menyediakan air minum atau air untuk campuran yang kita ikut sertakan di ruqyah saat meruqyah orang-orangnya. Nah, nanti air ini digunakan untuk menyemproti sudut-sudut ruangan yang ada ya di rumah itu, pojok-pojoknya, dapurnya, ruang tamunya, di sudut-sudutnya kita semproti, kamar terutama. Nah, kemudian setelah itu bisa juga kita adzani. Di setiap kamar kita adzani, setiap ruangan kita adzani, kecuali kamar mandi. Nah, setelah itu kita bacakan ayat kursi setelah adzan, ya, setiap sudut ruangan, setiap tempat, ya, kecuali kamar mandi. Nah, baru setelah itu kita kumpulkan satu keluarga yang sudah diruqyah tadi dalam satu tempat ruangan, dan kita sama-sama membaca di situ dzikir-dzikir, wirid-wirid pembentengan bersama-sama dengan tim itu yang penghuni rumah mendengarkan atau mengaminkan saja. Dan di buku yang Al-Fakir tulis Faidul Imdad fi Adyatir Ruqyah wal Aurat, di sini ada ruqyah untuk rumah baru. Ya, bagi teman-teman yang memiliki rumah baru dan mau ditempati, maka amalkan amalan ini, insya Allah menjadi rumah yang penuh berkah, rumah yang bertuah, rumah yang menghasilkan keberuntungan, insya Allah. Yang pertama, membaca Al-Fatihah 3 kali. Lalu setelah membaca Al-Fatihah 3 kali, membaca ayat ini 1 kali, yaitu fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin wa qur rabbi anzilni mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan membaca doa ini 3 kali. Allahumma ya man falaqal bahra li Musa ibni Imran wa najja Yunus min batnil huti wa sarral fulka liman syaa antal alim bi adadi kutril bihar wa darratir rimal ya khaliqa asnafi ajaibil makhluqat as'alukal kifayata ya kafi man istakfa ya mujiba man da'ah ya muqila man raja antal kafi la kafiya illa anta ikfini syarra ma akhafu wa ahdar wamla manzili hadha khairan wa barakatan
wa shalli ala nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim dibaca 3 kali. Anjuran bacaan-bacaan tadi ini dibaca selama 3 hari berturut-turut di pagi dan sore hari. Maka rumah kita insya Allah menjadi rumah yang berkah dan bertuah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.